Bab ke-398, lindungi mereka. Dengan cara mengemudi Brian yang gaspol seperti itu, tidak sampai 1 jam mereka sudah tiba di kediaman Adam Barnes. Begitu mobil mereka terparkir sempurna, Sarah langsung meloncat turun dari mobil dan dengan sangat cepat berlari menuju pintu rumah Adam Barnes yang tampak tertutup rapat. "Nora, kamu di mana? Tolong buka pintunya!" teriak Sarah sambil menggedor pintu rumah dengan keras. "Sabar sayang, sepertinya mereka tidak apa-apa. Aku mendengar suara Nora dan papanya sedang bercakap-cakap dari arah halaman belakang," ujar Brian yang tahu-tahu sudah berdiri di samping Sarah, mengusap pundak Sarah dan memintanya agar tidak panik. "Nah, itu terdengar langkah kaki mereka berdua sedang menuju kemari," lanjut Brian. "Ada apa, Sarah? Datang-datang langsung gedor-gedor pintu. Bikin kaget orang sekampung. Bagaimana kalau mereka semua datang kemari?" ucap Nora yang langsung menegur Sarah dengan kalimat sekenanya saja, setelah dia membuka pintu dan nampak Sarah sedang berdiri tepat di depan pintu. "Syukurlah kamu tidak apa-apa, Nora," ucap Sarah sambil menarik nafas lega dan terlihat tidak peduli dengan teguran Nora. "Memangnya aku kenapa?" tanya Nora bingung sampai dia lupa menyapa Brian, Sean dan Naomi. "Apa kamu tidak ingin menyuruh kami masuk dulu, Nora?" tanya Brian tiba-tiba. "Oh, maaf. Brian? Sean? Naomi?" Tanpa sadar Nora langsung menyebutkan nama mereka satu persatu. "Apa kami sudah boleh masuk?" tanya Brian lagi. "Oh, iya. Silakan. Tentu saja kalian semua boleh masuk," sahut Nora, sedikit kacau. "Ini semua gara-gara kamu, Sarah! Aku jadi bersikap tidak sopan ketika menyambut tamu," gerutu Nora sambil memasang muka kesal kepada Sarah. "Halah, tidak usah pakai acara sopan-sopanan segala, Nora. Mereka semua kan orang-orang sendiri," tukas Sarah yang hatinya sudah benar-benar lega saat melihat sahatnya itu tidak kurang suatu apa. "Tumben kalian berempat bisa tiba-tiba datang bareng kemari. Apa mau ada pesta?" Tiba-tiba saja terdengar ucapan Adam Barnes disusul kemunculan sosoknya dari arah ruang keluarga. "Bagaimana kabar Anda, Tuan Barnes?" sapa Brian sambil berjabatan tangan dengan Adam Barnes. "Aku baik-baik saja, Tuan Watson. Terus terang saja aku agak kaget melihat kalian datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Apakah ada sesuatu yang penting, Tuan Watson?" tanya Adam Barnes dengan nada serius. "Kebetulan saja, aku dan Sarah baru saja menjemput Sean dan Naomi. Di tengah jalan tiba-tiba saja Sarah ingin bertemu Nora," sahut Brian sengaja tidak ingin memberitahu Adam Barnes tujuan mereka yang sebenarnya agar Adam Barnes dan Nora tidak menjadi panik. "Dan sekalian aku mengantarkan karyawan Tuan Barnes yang sudah mangkir selama beberapa minggu," sambung Brian sambil menengok ke arah Sean. Hei! Kamu ada-ada saja, Tuan Watson. Walau Tuan Sean mangkir sampai berbulan-bulan, mana berani aku menegur dia," tukas Adam Barnes sambil terkekeh geli gara-gara ucapan terakhir Brian tersebut. "Maklumi saja Tuan Barnes, si Brian ini kalau ngomong memang sering tanpa dipikir terlebih dahulu." Sean langsung menyela pembicaraan saat namanya jadi bahan percakapan. "Loh, kemana mereka?" tanya Adam Barnes tiba-tiba sambil kepalanya celingukan mencari Nora, Sarah dan Naomi. "Mereka ada di halaman belakang," ujar Nyonya Barnes yang baru saja muncul, berjalan keluar dari dapur sambil membawa nampan dengan 4 gelas minuman dingin di atasnya. "Apa kabar Tuan Watson, Tuan Sean?" sapa Nyonya Barnes setelah meletakkan nampan yang dia bawa ke atas meja dan duduk di samping sang suami. "Kabar kami baik-baik saja, Nyonya Barnes. Terima kasih," sahut Brian. "Ayo diminum dulu, kalian pasti haus," ujar Nyonya Barnes, ramah. "Tuan Barnes, apakah selama beberapa hari terakhir ini, Anda dan Nyonya Barnes tidak merasa ada yang mencurigakan di sekitar kediaman Anda?"
Tanya Brian langsung ke pokok permasalahan setelah dia dan Sean lebih dulu membasahi tenggorokan mereka dengan minuman dingin yang tadi dibawa oleh Nyonya Barnes. Meski merasa agak heran saat mendengar pertanyaan dari Brian tersebut, Adam Barnes tetap menjawab pertanyaan Brian dengan nada serius. Tidak ada Tuan Watson. Kami merasa semua baik-baik saja dan berjalan dengan normal seperti biasa. Memangnya ada apa Tuan Watson? Tanya Adam Barnes penasaran. Baru saja Brian akan menanggapi pertanyaan dari Adam Barnes, telinga Brian yang super peka menangkap suara yang amat pelan dari arah atap rumah. Tampaknya mereka berdua baru tiba di sini. Batin Brian. Sean, tolong kamu lindungi Tuan dan Nyonya Barnes. Aku akan menyambut mereka. Ucap Brian dengan sikap waspada. Meski Sean tidak bisa mendengar langkah kaki yang tadi didengar oleh Brian, tetapi Sean bisa menduga jika Brian pasti sudah melihat atau mendengar tanda-tanda kemunculan dua orang yang mereka lihat saat di jalan tadi. Ada apa sebenarnya ini, Tuan Sean? Tanya Adam Barnes pelan. Aku dan Brian sedang menunggu dua orang yang sepertinya akan berbuat jahat di sini. Sahut Sean sambil meminta Adam Barnes dan istrinya agar tenang dan diam. Brak! Wut! 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 Baru saja menyelesaikan ucapannya, terdengar suara keras dari atas yang ternyata berasal dari langit-langit ruangan yang jebol dan disusul dengan munculnya dua sosok tubuh berpakaian serba hitam dan berpenutup kepala, lengkap dengan pedang yang tergantung di punggung mereka. Ninja? Gumam Brian dan Sean hampir bersamaan. Belum lagi tubuh kedua orang itu menyentuh lantai ruangan, salah seorang dari mereka terlihat menyambitkan 3 buah senjata rahasia yang langsung meluncur deras ke arah tubuh Adam Barnes. Melihat salah seorang ninja mengayunkan tangan hingga nampak sinar hitam berkelebat, Brian yang sudah dalam kondisi siaga penuh langsung mengangkat meja kayu di depannya secepat kilat untuk dijadikan tameng pelindung bagi Adam Barnes. Peran! 4 buah gelas minum yang ada di atas meja langsung terlempar dan pecah berantakan di lantai ruangan. Tap, tap, tap. 3 buah senjata rahasia berbentuk bintang langsung menancap pada papan meja kayu sampai setengahnya. Wut! 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 Melihat serangan temannya gagal, ninja yang seorang lagi segera mengayunkan tangannya dengan sangat cepat. 3 larik sinar hitam langsung terlihat meluncur deras ke arah Brian. Dengan sekuat tenaga, Brian melemparkan meja yang dipegangnya ke arah kedua orang lawannya, sementara tangan satunya bergerak dengan sangat cepat menangkap 3 buah senjata rahasia yang meluncur deras ke arahnya dengan menjepitnya menggunakan jari-jari tangannya dan langsung menyambitkan ketiga senjata rahasia tersebut kembali ke arah pemiliknya. Braak! Pring! 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 Meja kayu yang dilemparkan Brian tampak hancur berantakan saat beradu dengan tinju salah seorang ninja. Sementara senjata rahasia yang dilemparkan balik oleh Brian berhasil ditangkis oleh lawannya menggunakan pedangnya. Hebat! Seru Brian yang tubuhnya langsung berkelebat secepat kilat sambil melontarkan pukulan beruntun dengan sangat cepat, menyerang ke arah kepala 2 orang ninja tersebut. Brian sengaja menyerang kedua lawannya tersebut dengan pukulan beruntun tanpa henti untuk mencegah kedua orang ninja tersebut kembali menggunakan senjata rahasia mereka. Terlihat kedua orang lawan Brian sibuk menghindar dan menangkis serangan bertubi-tubi yang terus dilancarkan oleh Brian. Serangan balik yang dilakukan oleh seorang ninja dengan menggunakan pedangnya dengan mudah dihindari oleh Brian yang bergerak semakin cepat hingga hanya tampak bayangannya saja. Gawat! Gerakan orang ini jauh lebih cepat daripada Guru Hitoshi. Aku harus memanggil bala bantuan. Gumam salah seorang ninja yang terlihat kewalahan menangkis serangan Brian. Suit! Tiba-tiba terdengar suara suitan panjang disusul dengan munculnya 2 orang ninja lagi, meluncur dari langit-langit ruangan yang jebol tersebut. Sarah! Naomi! Lindungi mereka! Teriak Sean yang melihat Sarah dan Naomi berlari masuk ke dalam ruang tamu karena mendengar suara keributan. Tanpa menunggu jawaban dari kedua orang gadis tersebut, Sean yang matanya sudah berubah menjadi merah darah,
langsung menerjang ke arah dua orang ninja yang baru saja meluncur turun dari langit-langit ruangan. Sean langsung mengikuti taktik Brian dengan menyerang kedua orang lawannya secara bertubi-tubi dan sangat cepat, menggunakan jurus cakar harimau andalannya. Kedua ninja yang baru datang tersebut langsung kalang kabut menghadapi serangan Sean yang datang bagai air bah. Ternyata mereka ada 4 orang. Mengapa aku sampai tidak bisa mendengar langkah yang 2 orang lainnya? Gumam Brian sambil menangkap ujung pedang yang menyerang ke arah dadanya dengan menggunakan 2 jari tangannya. Tep! Tanpa ragu sama sekali, Brian menjepit ujung pedang tersebut dan kemudian memutar jari tangannya dengan cepat dan kuat. Prying! Terdengar suara nyaring saat pedang tersebut patah menjadi 2 dan jatuh ke lantai. Tidak berhenti sampai di situ, saat melihat lawan tertegun karena pedangnya patah, Brian segera melayangkan tendangan keras ke arah dada musuhnya. Krikik! Arg! Terdengar suara keras saat tulang dada yang terkena tendangan Brian remuk, disusul teriakan panjang dari mulut lawan Brian yang tubuhnya terlempar jauh hingga menabrak dinding ruangan. Brad! Begitu membentur dinding, tubuh si ninja tersebut langsung merosot jatuh ke lantai dan tidak bergerak lagi, mati mengenaskan. Sementara itu, di sudut ruangan tampak Sarah sedang berbisik pelan di telinga Nyonya Barnes. Bibi tenanglah, semua akan baik-baik saja. Ujar Sarah berusaha menenangkan Nyonya Barnes yang sudah tampak sangat syok saat melihat kejadian tersebut. Sementara itu Naomi tampak berdiri tegak di depan Tuan Barnes dengan sikap waspada. Sedangkan Adam Barnes sendiri terlihat berdiri tenang di belakang Naomi. Pengalaman hidupnya yang keras dalam menghadapi kejamnya dunia bisnis papan atas telah menempa mental seorang Adam Barnes dan membuat dirinya bisa bersikap jauh lebih tenang daripada sang istri saat menghadapi situasi yang demikian genting. Bangsat! Kamu telah membunuh temanku! Rasakan ini! Teriak rekan si ninja sambil mengayunkan pedang yang baru saja dia cabut dari punggungnya ke arah leher Brian dengan sangat cepat. Dengan sedikit bergeser mundur, Brian berhasil dengan mudah menghindari serangan pedang tersebut. Melihat serangan pedangnya gagal, tiba-tiba saja ninja tersebut meloncat ke belakang sambil membanting sesuatu ke lantai. Duar! Seiring suara ledakan, tubuh si ninja langsung tertutup asap tebal. Segala mainan anak-anak seperti itu tidak selayaknya kamu tunjukkan di sini. Teriak Brian sambil berkelebat cepat, meloncat ke atas sambil melakukan tendangan berputar dengan sangat cepat ke arah kepulan asap tebal di depannya. Krak! Argo! Terdengar teriakan sangat keras saat tendangan Brian secara tepat menghajar kepala si ninja yang baru saja hendak kabur dengan bersiap melompat ke arah lubang langit-langit ruangan yang jebol. Bab ke-391